Kalau ada seorang istri yang sering sekali minta maaf kepada suaminya dan khawatir suaminya tidak ridho kepada dia, ini beneran istri yang mengharapkan surga. Ya, kalau perempuan yang mencari surga itu perempuan yang melihat raut wajah suaminya marah aja tuh dia nangis. Maka khawatirlah bagi para perempuan apabila mata suami kita mulai merah, apabila suami kita sudah mulai mengangkat suara, apabila suami kita terlihat murung, jangan-jangan murungnya, jangan-jangan keselnya, jangan-jangan emosinya itu disebabkan karena kita, maka para perempuan haruslah merasa khawatir. Karena kekhawatiran tersebut itu membuat kita akhirnya terdorong untuk minta maaf. Tetapi seorang perempuan yang tidak ada rasa khawatir sama sekali, biasa-biasa saja, enjoy saja, habis marahan sama suaminya, habis bertengkar sama suaminya, bahkan maaf habis diceraikan oleh suaminya dengan penuh emosi, kok dia malahan bisa santai-santai, kok dia malahan bisa tebar pesona, tebar senyum, tebar cerita ke banyak orang, dia masih bisa ketawa ketiwi, dia masih bisa kecekikikan. Ini adalah wujud daripada manusia yang fix dia tidak memikirkan akhirat nasibnya nanti. Fix dia tidak memikirkan nasibnya di neraka nanti. Dah yang penting kita hidup, urusan neraka dibakar, digodok, dipanggang, direbus, itu mah urusan nanti deh. Iya, wanita demikian adalah wanita yang sama sekali tidak mengharapkan surga, sehingga pada berani mencak-mencak suaminya. Ini kita berbicara nasihat untuk para perempuan, nasihat untuk laki-laki yang masih banyak. Ya, takutlah ketika engkau melihat suamimu itu marah. Begitu loh, sebagaimana engkau takut melihat bosmu marah. Apa coba dampaknya? Pecat. Ya kan? Setiap karyawan tidak akan mau dan tidak akan menginginkan melihat bosnya, manajernya, atau HRD-nya itu marah kepada dia. Nih, ketika kita jadi karyawan, pasti nih pengen banget bikin ridho bosnya, pengen bikin ridho atasnya. Tahu ridho nggak? Pengen bikin ridho bosnya, pengen bikin ridho atasnya, berbagai macam dia lakukan, berbagai macam cara dia kerjakan, kerja tepat waktu, pulang tepat waktu, seprofesional mungkin, setaat mungkin, senurut mungkin, sepatu mungkin sama aturan. Bahkan si bos itu lewat, tangan kita dikepal, kepala kita juga ditundukin, pundak kita juga merunduk, saking apanya, saking ingin membuat dia ridho. Bahkan kacaunya lagi, dia memberikan perintah-perintah yang kadang-kadang di luar akal, yang bukan tugas kita. Kita disuruh, kita disuruh beli nasi lengko, nurut coba. Iya kan? Kita disuruh beli nasi lengko, padahal kita itu staf dalam office misalnya. Itu nurut beli nasi lengko. Bahkan dia nelpon buru-buru langsung kita angkat. Dia ngechat kita langsung balas. Saking apanya, saking besarnya harapan dalam hati seorang karyawan untuk membuat bosnya ridho. Dengan seperti itu dia akan lama bertahan di perusahaan tersebut. Jadi yang diharapkan oleh para karyawan adalah lamanya dia bekerja, bahkan adanya pandangan baik dari bosnya sehingga dia naik jabatan. Bisakah itu dilakukan oleh seorang istri pada suaminya? Melakukan berbagai macam cara agar melihat suaminya itu ridho. Lihat suaminya sumringah, melihat suaminya senang, itu kebahagiaan tersendiri bagi para wanita. Dan bagi para karyawan, melihat bosnya senang ketawa, itu kebahagiaan sendiri bagi seorang karyawan. Berarti saya telah memuaskan hatinya bos. Kali aja nanti tanggal 1 ada gaji tambahan, ada reward misalnya. Saya sudah membuat dia bangga. Saya berprestasi di mata dia. Bahkan apabila kita melakukan sesuatu padahal sang bos tidak marah,
Padahal sang bos itu tidak meluapkan kekecewaan, cuman kelihatan wajah bos tuh murung. Kadang-kadang kita sebagai karyawan tuh, aduh saya salah apa ya? Gelisah mas. Iya apa enggak sih begini? Gelisah kita sebagai karyawan, takut kenapa-napa, takut ada efeknya, sehingga dalam melangkah dia selalu hati-hati. Begitu juga harusnya seorang istri kepada suaminya seperti itu. Karena ridho suami adalah ridho Allah. Pentingnya ridho suami dicari. Di hari ini apakah seperti itu? Oh enggak. Rata-rata suaminya marah, monggo. Suami emosi, silahkan. Suaminya mencak-mencak, bodoh amat. Ya. Bahkan suaminya itu mengeraskan suara, enggak peduli. Suaminya enggak pulang-pulang ke rumahnya, alhamdulillah malahan. Karena sebenarnya kelak nanti menjadi seorang istri tugasnya cuma satu, taat. Taat aja, nurut. Bagi yang lihat video saya paham kan maksudnya, nurut. Enggak harus disuruh enggak harus disuruh ini, nurut sudah. Yang penting taat sama suami. Tapi jangankan nurut, minta maaf saja itu tuh. Ya. Seperti gotong pulau sudah. Enggak mau minta maaf, enggak mau. Mending rugi saya daripada minta maaf sama suami. Nah, ini kesalahan para istri. Maka saya harap para istri yang ada di rumah, yang sedang nonton live nih, jangan pada begitu sama suami. Kalau suami kelihatan kesel sama kita, kita samperin, kita pegang tangannya. Bahkan ada di mana saya nggak tahu, ada sampai istri sujud itu sama suami. Bukan berarti sujud diperbolehkan ya. Tapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, andaikan seseorang diperbolehkan untuk sujud terhadap makhluk yang lain, maka akan aku perintahkan seorang perempuan sujud kepada suami. Andaikan boleh, tapi kan nggak boleh.